Halo, selamat pagi, siang, malam untuk Bu Azza dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Semoga kita sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami beranggotakan Safero, Gamal Luluh, dan Aten Azizi akan mempresentasikan mengenai measles virus. Mungkin dari kita sudah pernah mendengar atau bahkan terkena sakit campak. Nah, campak sendiri merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh measles virus. Campak biasanya ditularkan melalui kontak langsung atau dari udara. Nah, virus ini menginfeksi saluran pernafasan, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Sebelum vaksin campak diperkenalkan pada tahun 1963 dan vaksinasi yang meluas seperti saat ini, epidemi besar terjadi kira-kira setiap 2-3 tahun dan campak menyebabkan sekitar 2,6 juta kematian setiap tahunnya. Nah, lebih dari 140.000 orang meninggal akibat campak pada tahun 2018 dan kebanyakan adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Kegiatan imunisasi memiliki dampak besar dalam mengurangi kematian akibat campak. Selama tahun 2000 hingga tahun 2018, vaksinasi campak mencegah sekitar 23,2 juta kematian atau menurunkan sekitar 73% angka kematian. Nah, gimana sih virus campak ini menginfeksi manusia? Atau gimana sih cara treatment yang tepat untuk penyakit ini? Yuk, kita sama-sama belajar. Dari klasifikasinya, virus campak ini merupakan kelompok Baltimore Group 5 yang memiliki genom berupa single strand RNA negative sense termasuk ke dalam orde Mononegavirales, famili Paramyxoviridae dan genus Morbillivirus. Dan dari struktur virus ini sendiri tersusun atas envelope yang terdiri atas hemaglutinin, protein fusi matriks dan membran lipid serta nukleokapsid yang meliputi nukleoprotein, fosfoprotein, large protein, dan RNA genom virus itu sendiri. Genom virus campak ini memiliki panjang sekitar 15 kilobase pair dan mengkodekan 6 protein struktural, yaitu gen N yang mengkodekan nukleokapsid, gen P yang mengkodekan fosfoprotein berfungsi sebagai polimerase kofaktor, gen M yang mengkodekan protein matriks, gen F yang mengkodekan protein fusi, dan gen H yang mengkodekan hemaglutinin, serta gen L yang mengkodekan RNA dependent RNA polimerase. Dan dari genom virus campak ini juga mengkodekan dua protein non-struktural, diantaranya gen V yang membantu dalam mekanisme mRNA editing dan protein C yang membantu mekanisme leaky scanning. Selain itu, pada bagian 3 aksen UTR itu disebut dengan leader, yang mana pada virus ini berperan sebagai genomic promoter, sedangkan pada bagian 5 aksen UTR itu disebut trailer karena berperan sebagai antigenomic promoter. Pada virus campak didapati protein yang terdapat pada envelope, diantaranya protein hemaglutinin yang membuat virus ini dapat mengikat reseptor seperti CD46 yang ada pada permukaan sel. Kemudian terdapat protein fusi yang berfungsi dalam proses mediasi penggabungan membran virus dengan inangnya, yang kemudian dilanjutkan dengan lepasnya materi genetik virus itu ke dalam sel. Lalu terdapat protein matriks yang berperan penting dalam proses assembly virus campak. Dan kemudian didapati juga nukleokapsid yang membentuk kompleks helix besar dengan RNA terdiri atas protein N, P, dan L, di mana kompleks ini biasanya disebut dengan helical ribonukleokapsid atau RNP, di mana membuat genom campak ini cenderung resisten dari aktivitas nuklease yang ada. Terakhir terdapat RDRP, RNA dependent RNA polimerase dengan fosfoprotein sebagai koenzimnya, di mana ini sangat berperan penting dalam proses polimerasi genom. Dan dari yang kita tahu bahwa genom virus ini membentuk helical RNP, sehingga fosfoprotein ini sangat diperlukan untuk pengenalan dan polimerase genom itu dapat terjadi. Kita dapat tertular virus ini melalui berbagai cara, yaitu melalui droplets aerosol dari batuk penderita, atau kita dapat terinfeksi ketika kita menyentuh mulut hidung kita setelah kontak langsung dengan pasien,
Atau juga dapat melalui kontak tidak langsung, misalnya kita menyentuh barang dari penderita. Karena virus ini dapat bertahan kira-kira 2 jam di udara maupun di permukaan barang. Sebelum mengetahui bagaimana virus ini dapat menginfeksi manusia, perlu diketahui bahwa virus ini memiliki 3 reseptor, yaitu yang pertama CD46, yang diekspresikan pada semua sel manusia yang berinti. Nah, wilayah ekstraseluler CD46 berisi 4 pengulangan konsensus pendek, yaitu SCR1 sampai SCR4, dan hanya membran distal terminal N SCR1 dan SCR2 yang berpartisipasi dalam interaksi dengan glikoprotein hemaglutinin dari measles virus. Kemudian yang kedua yaitu SLAM atau Signaling Lymphocyte Activation Molecule atau dikenal sebagai protein CD150. Nah, awalnya protein ini diidentifikasi sebagai glikoprotein membran yang diekspresikan pada sel limfoid. Kemudian ditemukan juga bahwa protein ini berfungsi sebagai reseptor untuk measles virus. Wilayah ekstraseluler SLAM terdiri dari 2 domain yang mirip imunoglobulin, dan measles virus berikatan dengan domain terminal N dari protein ini. Kemudian yang terakhir terdapat reseptor Nectin-4 atau dikenal sebagai PVRL4 yang diekspresikan pada sambungan epitel adherens dan diidentifikasi sebagai reseptor seluler utama untuk measles virus. Tahap pertama dari infeksi measles virus yaitu measles virus memasuki inang yang rentan. Virus memasuki saluran pernafasan di mana ia akan berikatan dengan sel limfoid yang memiliki reseptor CD150 pada sel epitel di paru-paru. Nah, tempat masuk potensial lainnya yaitu melalui konjungtiva yang juga kaya akan sel dendritik dan juga memiliki reseptor CD150. Partikel measles virus yang masuk melalui konjungtiva akan memasuki ruang antara kornea dan kelopak mata, di mana dia akan menginfeksi sel dendritik di dalamnya. Nah, sedangkan partikel measles virus yang terhirup melalui saluran pernafasan dapat menginfeksi sel dendritik di saluran pernafasan bagian atas, yaitu dendritik yang menonjol ke dalam mukosa sel pernafasan atau sel dendritik dan makrofag di lumina alveolar saluran pernafasan bagian bawah. Sel-sel limfoid seperti sel dendritik yang terinfeksi kemudian bermigrasi ke jaringan limfoid tersier terdekat. Tahap kedua dari infeksi measles virus yaitu penyebaran sistemik atau diseminasi. Nah, sel-sel mieloid yang terinfeksi measles virus pada saluran pernafasan akan bermigrasi ke kelenjar getah bening yang ditunjukkan pada gambar A, di mana mereka akan menularkan virus ke sel B, sel memori CD4+, CD8+, dan sel T. Kemudian pada gambar B teramati juga sel-sel yang terinfeksi ini akan bersirkulasi dan bermigrasi secara sistemik ke berbagai organ dan jaringan tubuh, di mana infeksi semakin diperkuat dan menimbulkan berbagai gejala yang akan dijelaskan nantinya. Nah, infeksi sel imun yang menetap di kulit menyebabkan penularan virus ke sel epitel Nectin-4. Beberapa hari kemudian akan terjadi penipisan sel-sel kekebalan di organ dan jaringan limfoid sehingga menyebabkan penekanan kekebalan tubuh sementara. Pada gambar C, sel T spesifik measles virus menyusup ke kulit, di mana mereka akan membersihkan sel-sel yang terinfeksi dan menyebabkan ruam pada kulit berupa bercak merah yang khas pada penderita campak. Kemudian tahap selanjutnya yaitu transmisi partikel measles virus baru melalui udara. Bagian sel epitel saluran pernafasan atas maupun bawah yang terinfeksi oleh measles virus akan menghasilkan partikel virus baru, kemudian melepaskannya ke dalam lendir yang melapisi lumen saluran pernafasan. Lalu, kerusakan epitel pada jaringan limfoid seperti tonsil akan melepaskan partikel virus yang diproduksi oleh limfosit ke saluran pernafasan bagian atas. Kemudian masuk ke bagian replikasi virus. Protein hemaglutinin dan fusion memediasi masuknya virus campak ke dalam sel inang di saluran pernapasan manusia. Virus dapat masuk ke dalam sel inang ketika protein hemaglutinin berikatan dengan reseptor selular inang yaitu CD46 dan CD150. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, virus campak membawa
materi genetik berupa RNA negatif strand, untai negatif, yang berarti perlu adanya tahapan sintesis mRNA untuk dapat memulai proses pembentukan protein-protein dari virus itu sendiri, sehingga diawali dengan proses sintesis mRNA, dan dari mRNA ini kemudian ada yang ditranslasi dan modifikasi untuk menjadi protein H, protein F, dan protein N. Kemudian ada juga yang untuk membentuk protein kapsid. Kemudian juga membentuk untai RNA positif yang kemudian digunakan juga sebagai template untuk mereplikasi untai negatif RNA, yang mana itu merupakan genom dari virus campak itu sendiri. Kemudian semua unsur ini tadi digabungkan, yaitu protein-protein yang ditranslasikan kemudian digabung dengan protein kapsid, juga digabungkan dengan untai negatif RNA hasil replikasi dari untai positif yang sebelumnya dibentuk terlebih dahulu, bergabung. Kemudian virus akan keluar dari sel inang dengan cara membentuk tunas, pertunasan, dan kemudian siap untuk menginfeksi sel inang lainnya. Kemudian masuk ke lini masa dari penyakit campak itu sendiri. Penyakit campak dimulai dengan fase inkubasi yang terjadi selama 10-12 hari, dan pada fase ini pasien campak belum menunjukkan gejala apapun. Kemudian berlanjut menuju fase prodromal, berlangsung selama 2-4 hari, ditandai dengan demam tinggi dengan suhu tubuh sekitar 37-39 derajat Celcius, dan tanda 3C yaitu cough atau batuk, koriza atau hidung berair, dan konjungtivitis atau mata merah. Dan juga terdapat tanda koplik spot atau ruam pada selaput lendir. Kemudian berlanjut ke fase rash atau fase ruam kulit. Fase ini terjadi 2-4 hari setelah fase prodrom dan 14 hari setelah fase paparan awal. Fase rash berlangsung selama 5-6 hari, ditandai dengan ruam kulit makulopapular, artinya ruam kulit yang berwarna kemerahan dan benjolan kecil. Ruam dapat menyebar dari wajah dan leher bagian atas sampai bagian ekstremitas, dan ruam ini merupakan manifestasi reaksi hipersensitivitas. Berlanjut ke fase yang terakhir, yaitu fase konvalesen, dan merupakan tahap penyembuhan. Ditandai dengan suhu tubuh yang menurun dan ruam menghilang dalam waktu 7-10 hari. Dan pada fase ini terkadang batuk itu masih ada. Perlu diketahui pula, campak juga membawa komplikasi. Dan komplikasi ini terbagi menjadi 3 secara umum ya, yaitu komplikasi akut seperti diare, kemudian gangguan saluran pernapasan seperti pneumonia, laringtrakea bronkitis, kemudian ada otitis media, kemudian ada ulcerasi kornea di mata, kemudian ada stomatitis dan ensefalitis. Kemudian jenis komplikasi yang kedua yaitu delayed complication. Delayed complication merupakan komplikasi yang muncul setelah waktu yang cukup lama setelah terjadinya campak pada individu. Contoh dari delayed complication yaitu subacute sclerosing panencephalitis atau SSPE, yang merupakan penyakit sistem saraf pusat degeneratif langka yang diyakini disebabkan oleh infeksi virus campak yang persisten di otak. Dan onset terjadi rata-rata 7 tahun setelah campak. Dan kasus SSPE ini relatif langka. Kemudian kerentanan yang berkepanjangan atau meningkat terhadap infeksi lain. Komplikasi yang ketiga yaitu komplikasi yang terjadi pada kehamilan. Komplikasinya antara lain
persalinan yang prematur, kemudian pneumonitis, hepatitis, hingga yang paling buruk yaitu kematian janin dan peningkatan resiko kematian ibu hamil itu sendiri. Kemudian diagnosis virus campak ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu serologi dan RT-PCR. Untuk uji serologi itu meliputi pendeteksian adanya IgM dan IgG pada serum darah pasien menggunakan metode ELISA, di mana biasanya adanya IgM yang tinggi itu menunjukkan bahwa pasien dalam fase akut, sedangkan adanya IgG yang tinggi itu mengindikasikan bahwa pasien ada pada fase penyembuhan. Kemudian metode yang kedua itu RT-PCR, di mana dilakukan pada sampel swab nasofaringal, urin atau cerebrospinal fluid. Kemudian dideteksi adanya gen N yang ada pada virus campak itu sendiri. Kemudian masuk ke dalam vaksin, di mana vaksin yang pertama kali digunakan adalah inactivated vaksin, diproduksi pada tahun 1960 dan merupakan measles virus yang diinaktivasi dengan menggunakan formalin atau twin ether. Nah, dari inactivated vaksin ini menghasilkan serokonversi yang cukup tinggi, tapi aviditasnya itu rendah. Artinya antibodi yang dihasilkan itu dapat berinteraksi dengan virus secara lemah, sehingga tidak mengatasi virus dengan maksimal. Sehingga yang terjadi adalah atypical measles, di mana measles ini tuh sebenarnya sudah divaksinasi, tapi vaksin yang digunakan itu gagal untuk mengatasi virus ini. Akibatnya apa? Akibatnya semakin parah, karena ketika tubuh berhasil menginduksi antibodi yang aviditasnya tinggi, itu akan kesulitan untuk berinteraksi dengan virus yang ada, karena virus yang ada itu sudah berinteraksi dengan antibodi yang aviditasnya itu rendah, sehingga produksinya itu dihentikan pada tahun 1967 dan dikembangkan lagi vaksin, yaitu live attenuated vaksin. Namun sebenarnya inactivated vaksin ini tetap dapat digunakan dalam dosis yang sedikit, sehingga biasanya penggunaan inactivated vaksin ini itu hanya sementara. Jadi setelah di inactivated vaksin itu tetap perlu divaksinasi lagi dengan live attenuated vaksin, seperti itu. Ya, kemudian setelah inactivated vaksin itu terdapat live attenuated vaksin, di mana vaksin ini biasanya diberikan bersamaan dengan mumps dan rubella dan diberikan pada saat 12 sampai 15 bulan dan 4 sampai 6 tahun. Dan bisa dilihat kalau efektivitas dari vaksin ini cukup tinggi, 93 dan 97% untuk dua dosis, sehingga penggunaan live attenuated vaksin ini digunakan sampai sekarang. Hanya saja kalau untuk sekarang metodenya itu tidak hanya dalam bentuk suntikan, jadi diinjeksikan lewat darah, tapi bisa juga dalam bentuk aerosol, jadi menggunakan nebulizer seperti itu. Nah, kemudian untuk pengembangan dari vaksin campak ini yang kita sebut new generation vaksin ini meliputi vaksin DNA, biasanya menggunakan hemagglutinin fusion dan nukleoprotein gen, yang kemudian diinsersikan pada plasmid ekspresi, ditransformasikan dan direplikasi hingga dipurifikasi, kemudian diinjeksikan pada tubuh kita gitu. Kemudian ada vektor vaksin, di mana itu menggunakan vektor seperti bakteri, virus like protein sebagai pembawa antigen dari measles virus itu sendiri. Kemudian ada juga plant-based protein, biasanya protein rekombinan vaksin yang disiapkan pada transgenik seperti wortel dan lain-lain. Jadi penggunaan dari vaksin ini tuh melalui oral dengan kita memakan tanaman itu gitu, seperti memakan wortel. Kemudian ada juga protolin adjuvan antigen, di mana adjuvan berbasis proteosom yang mengandung protein imunostimulatori, di mana protolin ini membuat vaksin ini efisien untuk lebih ke vaksinasi mukosal gitu. Berlanjut ke pembahasan mengenai treatment dari penyakit campak. Treatment ini adalah suatu bentuk penanganan selain vaksin. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa tidak ada obat antiviral yang spesifik untuk menangani measles virus atau campak. Tapi
Penggunaan antiviral dapat mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi walaupun diberikan saat gejala klinis itu sudah muncul. Nah, penanganan antiviral yang sudah teruji klinis untuk campak yaitu ribavirin, yang mana ribavirin adalah obat antiviral yang sebenarnya umum untuk penanganan Paramyxoviridae dan IFN alpha. Biasanya ribavirin dan IFN alpha ini digunakan dengan bebarengan dan sudah teruji klinis untuk perawatan measles virus. Ada pula obat-obatan seperti treat superinfection, maintain hydration, dan pain relief. Dan juga ada treatment dengan pemberian vitamin A untuk anak kecil dan malnutrisi, yang mana ini meningkatkan antibodi dan mengurangi resiko komplikasi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi mengenai campak dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.